Air itu kita menggunakan bukan air tanah, bukan air dari sungai, tapi memang air dari hujan yang ditampung gitu ya, ada di danau ini. Jadi kita kadang-kadang di musim-musim tertentu kayak sekarang ini, kita harus hati-hati banget gitu. Saya Nur Muflih Junianto, bisa dipanggil Pak Angko. Saya kebetulan diberikan amanah untuk, bersama teman-teman mengkoordinir kegiatan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Jadi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi ini ada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kita ini organisasi yang instansi yang vertikal, langsung di bawah kementerian, begitu. Tetapi secara koordinasi kita ini bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, termasuk juga dinas yang membawahi bidang perikanan di seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah kerja. Nah, wilayah kerja kita itu seluruh Sumatera, termasuk pulau-pulaunya ya, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung. Ada sekitar 20 tambah lebih, sekitar 38 hektar ya, lokasi yang sudah digunakan sebagai kolam-kolam dan instalasi hatchery sekitar 20. Kemudian masih ada sekitar 18 lagi yang memang masih kosong, rencananya untuk pengembangan. Lokasi utamanya di sini, meliputi kantor, hatchery, kolam-kolam, kemudian juga ada laboratorium, ada juga pabrik pakan. Kita pabrik pakan itu memproduksi pakan tenggelam kalau yang di sini. Oh ya, untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya. Kalau misalnya pembudidaya ada mau membutuhkan pakan, bisa beli dengan harga yang sudah ditentukan berdasarkan harga PMBP. Selain di sini, instalasi kita juga ada di Musirawas. Nah, Musirawas itu fokusnya di nila, produksi benih sama calon induk nila, baik nila hitam maupun nila merah. Nila merah untuk disupport ke Jambi dan sekitarnya, kalau nila hitam ya untuk Sumatera Selatan. Kalau sistem pengairannya sendiri Pak, Nah, menggunakan sistem apa ya Pak? ini air itu kita menggunakan bukan air tanah, bukan air dari sungai, tapi memang air dari hujan yang ditampung gitu ya, ada di danau ini. Jadi kita kadang-kadang di musim-musim tertentu kayak sekarang ini, kita harus hati-hati banget gitu. Kalau akhir tahun 2025 saya baru-baru di sini saya ngalamin ini kering, Oh, kering. Betul-betul kering. untuk mendistribusikan kawan Iya, semuanya ya Pak. makanya makanya tantangannya ada di situ. Kalau persyaratan sendiri Pak, ketika kita selaku petani mandiri Iya, ya Pak, iya. petani mandiri, ketika kita mau pengajuan untuk pengadaan calon induk di balai itu kira-kira ada persyaratan nggak sih Pak? Atau seperti apa prosedurnya? Jadi kita itu menyediakan juga pelayanan publik untuk masyarakat yang menginginkan para pembudidaya, baik itu untuk konsultasi, magang, kemudian penjualan benih calon induk, termasuk juga layanan laboratorium. Biasanya teman-teman pembudidaya bisa mengakses melalui si Catfish ini. Si catfish Ini ya. bisa di-scan, nanti ada SID yang memang di situ menu-menunya ada banyak gitu Mungkin yang bisa bisa ditunjukin ke teman-teman semua ya. dari Jadi kami. tentunya seperti ini, Jadi Mas. si Si catfish ya Catfish teman-teman ya. bisa ada di Iya. 0813 5354 5542 atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini. Iya. Itu di sini tuh apa aja yang dibudidayakan dan apa saja yang kiranya itu bisa untuk didistribusikan perihal calon indukan. Ya, yang unggulan itu Patin Pustina, itu hasil pemuliaan Balai Sungai Gelam. Dan sekarang sudah masuk generasi ke-7. Kita memuliakan dari tahun 2009. Jadi sudah terdistribusi baik itu benih maupun calon induk ke seluruh Indonesia. Kemudian ada nila itu ada nila jaika, kemudian ada lele, ada gurami batanghari, ada ikan mas, ya. Di luar itu ada spesies-spesies lokal seperti nilem, jelawat, seperti itu. Tadi Bapak sempat sampaikan tentang nila jaika ya Pak. Ya. Sebetulnya kayaknya informasi yang saya dapat Pak, nila jaika itu ditemukan sendiri strainnya itu pemulihan dari Balai Sungai Gelam sendiri. Apakah benar seperti itu atau seperti apa sih Pak prosedur penemuan nila jaika itu Pak? Kalau itu istilahnya introduksi ya, introduksi dibawa dari sana, dari Jepang, dan kita perbanyak di sini. Dulu memang ada kerjasama dengan Jepang. Dalam produksi benih itu ada yang namanya
cara budidaya atau cara pembenihan ikan yang baik. Dan itu menjadi prasyarat benih atau calon induk itu bisa didistribusikan. Karena setiap, instalasi atau setiap unit produksi itu wajib memiliki, sertifikat atau lolos sertifikasi CPIB atau CPIB. Karena kita instansi pemerintah, tentu kita harus menjadi pionir, harus menjadi contoh bahwa sistem produksi di sini sudah memenuhi syarat dan tersertifikasi untuk itu. Sehingga apapun yang dihasilkan, baik itu benih maupun calon induk, sudah bisa dijamin lolos sertifikasi itu. Yang pasti bukan klaim secara sepihak ya, artinya kalau memang masyarakat menginginkan jaminan mutu benih maupun induk, teman-teman pembudidaya bisa berkonsultasi atau berkoordinasi atau mendapatkan benih dan calon induk yang bersumber dari Balai Perikanan budidaya khususnya untuk benih ikan tawar ya, benih atau calon ikan tawar ya di Balai Sungai Kelam ini. Kalaupun misalnya nanti memerlukan rekomendasi di mana sih unit produksi yang memang memenuhi syarat, tentu kami memiliki UPR-UPR binaan atau balai benih ikan yang ada di bawah kendali Dinas Perikanan Kabupaten atau Kota yang memang sudah menjadi binaan kami. Karena biasanya produk-produk yang kami hasilkan itu, terutama untuk yang calon induk itu distribusinya ya ke UPR-UPR, kemudian ke balai-balai benih ikan yang ada di wilayah kerja kami. Setiap benih, setiap calon induk yang kami kirimkan atau setiap benih yang kami distribusikan itu biasanya kami mengeluarkan surat keterangan asal benih ikan. Sehingga itu menjadi jaminan mutu, setidaknya secara administrasi yang memberikan keyakinan bahwa memang benih atau calon induk yang diterima itu adalah yang berkualitas gitu. Jadi gini, saya sangat berterima kasih dengan kunjungan teman-teman aktivis budidaya dari mana? Dari Riau, dari Pekanbaru, ada dari Lampung juga ya. Nanti besok kita ketemu seluruh Indonesia ya, aktivis bioflok budidaya ikan di seluruh Indonesia. Prinsipnya gini, ini menjadi kesempatan berharga buat kami mensosialisasikan apa yang memang kami miliki, dan saya berharap ini menjadi informasi yang bermanfaat, termasuk juga khususnya untuk Pekanbaru, Riau, karena memang distribusi ke arah sana itu lebih banyak ikan patin dan ikan lele. Mudah-mudahan dengan informasi ini kita bisa sama-sama bersinergi untuk bagaimana nilai ini bisa juga kita berangkat. Dan yang pasti calon induk yang besok dibawa itu mudah-mudahan bisa berhasil, sukses, bisa berproduksi dengan baik dan jumlahnya banyak untuk kebutuhan pembudidaya di wilayah Pekanbaru dan Riau. Memulai itu sesuatu yang berat atau sulit, tetapi ketika udah berjalan nanti akan mudah karena banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai referensi, menemui banyak orang gitu ya, kolega-kolega atau teman-teman yang memang satu visi, dan jangan malu-malu untuk bertanya, berkonsultasi, terutama yang berkaitan dengan perikanan budidaya ikan air tawar. Kami siap untuk memberikan informasi apapun itu yang dibutuhkan oleh teman-teman pembudidaya. Mudah-mudahan balai ini menjadi balai yang memberikan manfaat untuk semuanya dan mengembangkan perikanan budidaya air tawar di Sumatera. KKP hebat, DJPB mantap, BPBAT Sungai Kelam luar biasa.